Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Kemudian sebelum mulai pelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran. Adakah yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Sama. Ya, kemana? Ada. Lalu siapa lagi? Asa. Ya, kemana Asa? Sakit. Ya. Oke, teman kita yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh ya. Amin. Amin. Kemudian kita yang sehat kita harus bersyukur dengan menggunakan kesehatan kita untuk salah satunya menuntut ilmu ya. Itu termasuk cara kita bersyukur. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini kita awali dulu dengan doa. Tolong ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Semua siap doa. Oke, terima kasih. Semoga dengan doa kita hari ini pembelajarannya bisa berlangsung dengan baik. Oke, sebelumnya kita mulai dulu pembelajaran dengan membiasakan membaca surah pendek. Surah pendek apa yang akan kita pilih hari ini? Yang pendek aja. Al-Nas ya. Oke, kita baca bersama-sama. Kamu dulu. Baik, terima kasih. Akan kita lanjutkan untuk pembelajaran kita. Sebelum Ibu memulai pelajaran, kita akan menonton video pendek bersama ya. Coba kalian simak video depan. Dahulu kala, bumi bagaikan permadani hijau yang membentang luas. Udara segar menyelimuti, air jernih mengalir, dan berbagai flora dan fauna hidup dengan damai. Manusia hidup selaras dengan alam dan memanfaatkannya dengan bijak untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, seiring waktu, keserakahan manusia mulai terlihat. Hutan ditebangi tanpa henti, pencemaran menyelimuti udara dan air, sampah menumpuk di mana-mana. Keseimbangan alam pun mulai terganggu. Hutan yang gundul tak lagi mampu menahan air hujan, menyebabkan banjir dan tanah longsor. Di sisi lain, lahan gersang semakin meluas akibat kekeringan. Udara tercemar oleh asap kendaraan dan industri. Air tercemar oleh limbah rumah tangga dan pabrik. Tanah tercemar oleh pestisida dan pupuk kimia. Banyak spesies flora dan fauna punah akibat hilangnya habitat dan pencemaran lingkungan. Rasulullah SAW
pelestarian lingkungan tadi. Di ayat 56 kelompok 1 ini ya. Kelompok 1 mana? Ini ya, kelompok 1 ayat 56. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 ya. Kemudian kelompok 3 sini ya. Dan ini kelompok 4. Kalian diskusikan dalam kelompok ini dengan ini tadi ya, materi yang sesuai sama yang dibaca surah-surah. Kalian bisa lihat materinya di situ dari terjemahannya. Kemudian apa isi kandungan ayat tersebut dan bagaimana pesan-pesan tentang pelestarian lingkungan di ayat tersebut. Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga pelestarian lingkungan ya. Oke, silakan diskusikan dengan ini Mas. Oh ya, ini Ini telah menjelaskan tentang kekuasaan Allah yang telah menurunkan hujan, menyuburkan tanaman hingga menghasilkan buah-buahan. Hujan itu telah diturunkan dari suatu lembah, dari suatu tempat ke sebuah lembah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan itu untuk menyuburkan tanaman-tanaman dan menumbuhkan buah-buahan. Dan setelah kita bisa mensyukuri, kita bisa melakukan beberapa langkah seperti menanam pohon di sekitar rumah, ikut serta dalam kegiatan hijauan di lingkungan sekitar, dan menggunakan air secukupnya untuk bersyukur atas hujan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua. Amin. Jadi adakah sesuatu yang kalian tanyakan dari kawan-kawanku? Tidak. Baiklah, itu saja penjelasan kami dari kelompok 3. Kami akhiri. Ayo silakan selanjutnya kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 membahasakan surah Al-A'raf ayat 58 yang menjelaskan tentang Allah yang menjadikan tanaman tumbuh subur dan begitu pula sebaliknya. Allah menjadikan tanaman tumbuh merana. Allah juga yang menjadikan tanah subur dan bersisa. Dahulunya kita sampah, hindari penggunaan pestisida atau bahan kimia berbahaya. Ajak orang lain untuk mencuri lingkungan. Jadi dari cerita tadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan agar tidak mencemarkan lingkungan. Ya jalan. Oke, bagaimana kelompok 3? Sudah cukup kan penjelasannya? Dari teman-teman yang lain, kalau ada yang menambahkan atau tidak sesuai dengan kelompok 3, bisa berpendapat, silakan. Pendaur ulangan apa yang bisa kita lakukan? Oke, pendaur ulangan apa yang bisa kita lakukan contohnya Mbak? Misalnya Dengan sampah yang dikelola dan didaur ulang menjadi barang-barang yang bersih. Seperti kayak botol, jadikan kerajinan. Ya, oke, bagus. Masih ada lagi pertanyaan lainnya? Iya, ya cukup. Silakan kalian tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jadi dipotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Quran surat Shad ayat 27. Agar kita memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di langit ataupun di bumi, seperti langit yang penuh bintang-bintang, matahari dan bulan, menumbuhkan tanaman-tanaman, menurunkan hujan dan lain-lain.
Hindari pembakaran sampah yang dapat menyebabkan polusi udara. Matikan lampu saat tidak digunakan. Keringkan pakaian di bawah sinar matahari daripada menggunakan mesin pengering. Oke, dari penjelasan kelompok 4, teman-teman yang lain ada yang bertanya, silahkan. Jadi cukup jelas ya tentang cara mereka untuk menjaga kelestarian lingkungan. Sudah paham semuanya ya? Oke, boleh ditutup Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus buat kelompok 4. Oke, jadi dari presentasi hasil diskusi kalian semuanya sudah hebat, sudah bagus semua ya. Jadi dari mulai Quran surah Al-A'raf sampai surah Shad tadi benar sekali bahwasanya Allah sudah memerintahkan kepada kita dalam Al-Quran tentang bagaimana seharusnya kita sebagai manusia untuk melestarikan lingkungan yang sudah Allah ciptakan sedemikian rupa indahnya, kita tinggal melestarikannya. Contoh pelestarian alamnya tadi banyak sekali cara-cara yang sudah kalian tetapkan ya. Misalnya seperti apa tadi? Kita tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian apa lagi tadi? Menanam pohon di sekitar kita. Kemudian hemat air. Misalnya kemudian apa lagi? Mengurangi penggunaan plastik. Kalian sudah kalau misalnya kalian berbelanja itu bawa tas sendiri atau tidak? Ada yang minta dibawa barangnya, ada yang bawa tas sendiri. Nah, bagaimana yang sebaiknya? Kita bawa tas sendiri karena mengurangi penggunaan plastik ya, supaya lingkungan kita itu tetap terjaga, tetap bersih gitu ya. Kemudian dari pembelajaran kita hari ini adakah yang menemukan kesulitan? Tidak ya. Jadi dengan kita sudah mempelajari tentang pelestarian lingkungan, berarti kita harus menerapkannya. Ketika ada sampah-sampah yang tidak pada tempatnya, kita buang pada tempatnya. Gitu ya. Siap kita untuk selanjutnya setelah kita belajar ini siap melakukannya ya. Kemudian kita merawat tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Sudah siap? Kita kemudian banyak hal lagi. Kalau kalian tidak menggunakan lampu, sudah tidak terpakai lagi, berarti dimatikan. Hemat energi namanya ya, termasuk ya. Oke, jadi sudah paham ya tentang materi kita hari ini? Sebelum itu tutup, ada yang bertanya mungkin? Tidak. Tidak ada pertanyaan? Kenapa? Oke, cukup kalau tidak ada pertanyaan. Ibu cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, sekian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian mulai dari awal tadi ada kelupaan. Kita enggak, maksudnya mulai dari awal cuman awal